Ya kurang lebih saya masuk pasar itu ya 8 tahun lebih lah, hampir 9 tahun. Ya karena kayak saya di nyampe di kota Jakarta, rumah ayah, rumah kakek itu cuma berapa bulan. Ya, itu pun saya jalan-jalan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat datang di channel Fernando Store. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan mulai konten podcast tanya jawab dari Abang Chandra kita ini yang mempunyai usaha Fernando Store 54 Clothing Store. Nah, tapi abang seperti biasa, abang di sana jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Oke? Ya. Jadi Bang Chandra nih ya Bang ya. Ya. Ini apa namanya, konten podcast nih Bang, tanya jawab nih. Gimana ceritanya Abang bisa punya wirausaha, bisa ya sukses seperti sekarang ini lah ya istilahnya gitu kan. Berkali punya bagaimana kita, biar kita sharing berbagi, biar orang-orang yang di rumah nih, kawan-kawan kita tuh kalau mau usaha tuh bisa terbuka gitu Bang kawasannya gitu. Nah, Abang Chandra nih orang asli mana Bang? Saya kebetulan dari Palembang. Oh, dari Palembang. Palembangnya di mana tuh Bang? Saya dari Palembang itu sekali Mbak ya. Oh, iya jauh ya Bang ya. Lumayan sih. Hmm. Jauh lagi. Ya seberang pulau pokoknya itu kan. Jauh banget. Nah, terus ini apa nih kelahiran tahun berapa Bang? Saya kelahiran tahun 91 tuh guys ya. Masih muda udah banyak lika-likunya bikin usaha, udah mantap kayak gini. Wah, hebat nih Bang. Ini tahun 91 nih jarang nih Bang yang kayak begini nih Bang istilahnya. Kaum milenial nih, aduh sulit dong mulai kalau bikin usaha, saya aja sendiri susah tuh. Nah, makanya kita belajar banyak dari Bang Chandra nih. Bang Chandra nih gimana nih? Awal mula pengen bikin usaha tuh di Palembang tuh gimana? Bisa punya kepikiran, tiba-tiba pengen bikin usaha tuh gimana? Ya sebenarnya nggak langsung kayak usaha ya, karena saya kebetulan ke ibu kota itu Jakarta itu tujuan masih kecil. Masih kecil. Ya, udah sekitaran umur 8 tahun. Umur 8 tahun Ya, tuh datang kota. ibu kota. Gitu. Itu tujuan awalnya gimana tuh? Tujuan awal sih ibu kota itu ya sama seperti yang lain-lain lah, dia pengen ngadu nasib. Apa yang ada Ya, karena di kampung kita ya tahulah penghasilan gimana ya kan, apalagi saya kan masih kecil kan orang tua udah bisa. Oh, udah bisa. Saya mama saya bla 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 segalanya lah gitu. Sampai pada akhirnya ya saya harus berpikir ya mau coba ngadu nasib. Ngadu nasib Ya, ke Jakarta. Ya, itu sih awalnya mau nemuin orang tua lah, bapak ayah. Oh gitu. Oh jadi, aduh, ini orang tua ini langsung dari kecil tuh di Palembang ada atau di Jakarta ada orang tua Abang sendiri kesini? Kebetulan mama sama papa itu ninggalin mama dari saya umur, saya kurang tahu sih intinya saya kecil lah. Ya. Nah, sekitar saya itu mama ya ibaratnya dari umur itu sampai kurang lebih 7 tahun 8 tahun itu masih SD ya. Yang kelas 5 saya coba merantau ibu kota. Merantau ibu kota itu. Oh berarti menarik juga nih ya biasanya. Dari masih kecil loh ini dia, dari Palembang umur segitu, saya aja belum tentu berani tuh Bang istilahnya kan, dari kecil berani kesini gitu. Itu apa namanya, diantarnya atau gimana? Awalnya sih kita berangkat itu bertiga ya saudara. Nah, kebetulan saya empat saudara laki-laki. Oke. Nah, kita pertama kali ke ibu kota itu 3 berarti. Abang saya berdua, nomor 2 saya yang ketiga. Oke. Nah, sampai ibu kota tujuan tempat kakek sama tempat ayah. Nah, cuman kalau saya pas sampai ibu kota mungkin kena apa ya, betah hidup ayah, mulai udah tiga lagi kedua memang. Cuman buat saya, tujuan saya pengen jadi orang ini, saya pengen berhasil gitu. Saya belum kerja, saya udah nggak mungkin lanjut sekolah dari mana. Ya bedanya ya saya coba cari kerja sana sini dengan musik itu kan nggak mungkin. Apa aja saya kerjain itu. Sampai pernah bahasanya saya tuh bantuin orang buang sampah. Tapi dia buang orang, saya buang sampah, nanti dikasih duit berapa goceng 2000 di saat itu tahun 99 atau 2000 itu sangat besar sekali. Oh iya betul itu masih oke lah ya segitu tuh masih. Itu waktu itu saya tinggalnya di daerah Celitan PGC. PGC Ya Celitan itu sebelum PGC jadi masih maksudnya itu masih kalau dulu tuh itu terminal bayangan. Oh iya. Ya. Oke, dari situ terus abang nih maksudnya kerja ngumpulin duit untuk usaha atau bagaimana? Awal itu saya masuk dunia pasar. Dunia pasar. Dunia pasar Ramajati gitu. Dengan
kejamnya dunia pasar, dengan beratnya dunia pasar. Itu umur berapa tuh Bang Maksud? Ya kurang lebih saya masuk pasar itu ya 8 tahun lebih lah, hampir 9 tahun. Ya karena saya dengan di kota Jakarta, rumah ayah, rumah kakek itu cuma berapa bulan. Ya, itu pun saya bela-belain ya, saya kayak buang sampah kalau pasaran dulu TBS yuk gitu. Iya. Nah gitu kan, TBS gitu. Berarti abang dari kecil lu udah terdidik tuh kerja keras gitu lah Bang. Ya, prinsipnya apa ya? Saya bilang tadi saya cukup sadar. Ya dengan didikan orang tua saya harus usaha. Ya walaupun mungkin dulu nazarnya ya orang tua juga dulu berusaha gitu. Dan sukses lah gitu bahasanya. Sampai pada akhirnya kesalahan ayah itu hanya ya mungkin titipan sementara jalannya lah gitu. Oh ya, habis lah seperti itu ya. Ya intinya ya kita pengen hidup. Sekarang kalau kayak model saya, kalau saya nggak kerja, saya makan apa? Iya betul. Ya dua. Ya kita ini kan tujuan dan dunia kita laki-laki. Kita laki-laki. Ya kalau kita merasa laki-laki, ya kita harus siap mental. Ya, sekarang kita buat hidup kita sendiri, sama bagaimana kita hidup orang lain. Oke, betul. Menarik nih guys ceritanya ya. Nah, ini masih seru nih. Pertanyaan awal nih ya kan. Ini udah kita langsung ke seputar usaha lah ya. Ini itu abang kerja nih. Yang sekian lama lah seperti itulah ya. Lalu namanya kita mau bikin mulai usaha itu kan ada modal kan? Betul nggak? Nah itu pasti jadi pertanyaan kita semua itu. Maksudnya gimana nih sih abang Chandra nih? Apakah dengan pinjaman barang atau bagaimana gitu loh Bang? Sebenarnya kalau untuk modal, proses di modal itu nomor kesekian. Yeah. Ada intinya kemauan dulu sama proses. Nah saya itu nggak mungkin langsung dari umur 8 tahun, dari umur 9 tahun lah bahasa 8 tahun lebih saya langsung punya usaha. Kemudian masuk dulu dunia pasar. Karena saya alami yang namanya dagang tanpa resep. Tanpa resep tuh Bang? Ya. Oh iya. Terus. Nah, intinya untuk bertahan hidup. Saya masuk dunia pasar dan tadinya saya ingin jadi orang baik-baik sampai namanya ya sebenarnya namanya dunia pasar kayak apa sih? Gaulannya apanya? Keras lah Ya, ya. keras. Kenapa? Kadang saya tidak dapat duit nih. Dapat duit saya dagang itu ya kan dagang kantong tadi. Kadang duit itu harus saya simpan. Taruh di mana ke emping nggak ketahuan. Karena akan dipalak oleh senior. Oh gitu. Ya, kalau masih ada sistem masih ada kalau zaman itu masih. Oh masih iya. ada. Ya, cuman bahasanya ya memang dunia pasar sama kayak terminal. Nah, pada itu kita harus bertahan hidup. Ya awalnya ya saya takut mungkin yang mengalah. Selanjutnya mungkin adalah namanya saya bilang saya nggak mungkin begini terus. Baik, ya, mungkin adalah keributan atau apa. Mungkin pernah dulu orang tuh semuanya belain saya. Iya. Mungkin tapi waktu itu kejadian itu saya nggak pernah ngaku orang Palembang. Oh enggak, abang nggak pernah ngaku orang Palembang. Jadi kalau ditanya nih misalnya, lu orang mana lu gitu kan? Saya cuma jawab apa? Menurut lu orang mana gitu. Oh gitu. Kenapa? Karena zaman itu kan orang Palembang itu banyak dikatakan jelek lah di mata orang. Oh iya. Nah, dari situ pun salah satu saya bertekad. Saya akan buktikan sama mereka bahwa nggak seperti yang mereka bilang. Oh enggak Di bisa sini, semua. iya. Karena buat saya yang seperti itu tuh hanya orang awam, orang bodoh menurut saya. Kenapa? Orang yang berpikir bodoh itu, ya dia nggak akan jadi orang. Ya, kalau cuma adu otot kriminal yang lain, anak kecil juga bisa. Sekarang kita buktikan sama dunia bahwa kita tuh bisa kayak orang. Contoh deh orang bilang, orang Padang hebat, Cina hebat usaha. Kita sama manusia, makan nasi, makan apa semua sama. Ya mungkin ada faktor ya, banyak orang hebat tuh. Kalau saya bilang apa? Saya selalu bilang, lu usaha awalnya dari mana? Ketika lu usaha lu bilang, oh gua dapat pinjaman dari orang tua atau dikasih modal atau dari mana lah, gue sukses, menurut gue banyak. Iya. Nah, tapi bagaimana caranya lu sukses tanpa bantuan siapapun, tanpa ngomongin modal? Itu dia nih, ini yang perlu kita tahu, kita ulik dari Bang Chandra nih gimana nih? Itu dia Itu tuh yang terpenting buat saya. Karena kalau ngomongin usaha, kalau udah punya modal, usaha ini kan sistemnya kayak bangun rumah. Ya, ketika lu cuma bangun doang, tanpa lu bikin sketsanya dulu, bentuknya dulu seperti apa, maunya gimana, rumah itu kayaknya jadi apa? Cuma berdiri doang. Ya. Tapi kokohnya atau tidaknya bertahan berapa lama? Fondasinya itu ya. Tahu nggak? Nggak akan pernah tahu. Tahu. Nah, bagaimana kita ini membangun sesuatu dari kecil hingga besar, tapi kita tahu bagaimana caranya bertahan. Karena sistem orang usaha itu membangun itu paling gampang, tapi berdiri sangat susah. Bicara sangat gampang, tapi ketika lo menjalani bisa nggak? Itu dia. Nah, ketika lo usaha, lo ngomong lo sukses. Ketika itu lo punya modal, ya buat gue sih biasa. Tapi bagaimana nih lu punya duit 10.000 gue kasih nih duit 10.000.
Nah, duit 10.000 ini bagaimana dalam waktu 1 bulan duit ini bisa jadi duit ini 200.000 atau 300.000, tapi udah plus buat lo makan, mungkin buat tempat tinggal. Nah, itulah caranya. Berarti abang nih punya duit tuh disisihin dikit-dikit untuk Enggak juga seperti panjang. Pada intinya perjalanan sangat panjang. Kan dari awal saya hidup masuk pasar, dagang kantor basic, bla bla, ngalamin yang namanya kalau kata orang tuh baju satu kirim di badan. Maksudnya gua nih apa ya? Gua mau ngekos atau mau ngontrak, gua nggak punya duit, gua tidur di pasar. Kadang baju ini satu nih, baju yang lain kok kayak gitu. Gua punya baju satu, gua nggak punya baju berganti. Gua cuci di WC rumah, gua cuci ke kelas, gua pakai lagi. Itu kirim di badan. Di badan apa? Ya, karena sakit pun gua tahan. Ya, karena kalau gua ngomongin sakit, gua nggak makan. Ya. Intinya saya bilang tadi untuk anak-anak sekarang pun enak gitu ya. Kenapa? Yang kerja gampang. Kadang mereka yang menghargai kerja. Ya, kalau saya dulu sangat susah, apalagi kalau saya bilang dari mana Sleman, itu orang sulit menerima kerja karena dari meja udah jelek. Nah, di saat itulah saya punya inisiatif. Suatu saat suatu ketika saya punya itu, saya pengen buktiin sama orang semua orang, bukan hanya ini, mau di mana saya pengen buktiin saya nggak seperti itu. Oke, menarik sekali nih ya dari pembicaraan kita nih. Terus waktu mulai mau bikin pertama toko ini, konsepnya itu langsung jadi toko atau Ya, bagaimana tuh Bang? saya punya teman. Awalnya saya waktu itu sempat saya sudah nikah, saya bikin ekonomi kurang, hancurlah bahasanya. Ya, jalan banyak lah sampai di jalan aja dengan tangga atau jalan usaha. Saya pernah ngalamin yang namanya saya maju, tiba-tiba saya kena musibah. Dan saya doang teman-teman saya juga, saya dagang kelima kebakaran. Itu pernah juga yang namanya saya lagi jaga dagang namanya Ahok kan, itu digusur-gusurin. Berarti mulainya dari kaki lima dulu. Dari kelima. Itu di daerah mana tuh? Awal saya dagang dulu di Kesdam, daerah Sejarum. Kesdam daerah Sejarum. Nah, awal mula saya itu pernah juga dagang mainan sampai pada akhir. Pokoknya titik terakhir saya mulai ketemu hidup itu bahwasanya saya bisa dunia usaha ya. Saya dagang punya orang, kebetulan saya punya teman namanya Bang Andi lah. Dia dagang retail. Retail masih barang-barang kayak model pabrik, diolah lagi jadi retail. Dari dia berapa, dari dulu itu kalau nggak salah saya ingat banget dari dia 25.000, saya jual 35.000, saya dapat itu 10.000. Pertama saya dikasih itu cuma kurang lebih setengah 6 potong apa 12 potong, itu dalam seminggu cuma laku 3. Bayangin saya buat itu untuk 10.000 laku 3 dalam seminggu, itu cukup nggak buat makan? Oh ya, kalau saya pribadi sih umur segitu ya bingung juga Bang. Itu saya kebetulan udah main dewasa karena saya udah berumah tangga. Udah cerita itu saya kurang lebih sekitar 22 lah, 22 lebih lah, 22 lah. Saya mulai itu, pada akhirnya dari tadinya dari itu aplikasinya segitu, kemudian kalau laku store, untuk gua main tuh laku sosit, sekian. Berarti si Bang Andi ini nyuplai barang. Ya dia dagang minggu, nanti setelah dia dagang saya lanjutin nih. Jadi cuma modal percayaan aja, karena saya ngomong seadanya, saya nggak punya modal, saya nggak punya duit. Tapi saya pengen dagang gitu. Karena waktu itu saya sempat dagang casing, punya teman nggak jalan, jadi dagang samping saya. Kebetulan lapak tempat dagang itu saya kenal sama bapak itu. Dulu ada namanya Pak Imam lah. Ya, buat saya ya walaupun dia orang di mana, tapi baiklah buat saya. Saya sempat dikasih lapak itu, dagang di situ tentang kantor tentara, yaitu perwakilan Cendrawasih kalau nggak salah waktu itu. Zaman itu masih boleh dagang. Orang lain nggak boleh, tapi saya hampir diizinkan. Walaupun kadang saya bantu apa ya. Intinya saya mau kerja apa aja, yang penting halal ya buat keluarga saya. Kedua, intinya saya pengen jadi orang sukses lah. Dari umur 8 tahun ke ibu kota sampai umur 20 saya mau bekerja jalan. Ya bangun apa semua udah saya alami, mungkin bandel gimana saya udah alami. Jadi saya hal biasa. Karena dari situ pun pelajaran biasa. Susahnya hidup mungkin atau orang itu kerja ibu kota, benar kerja. Tapi untuk anak-anak sekarang sebenarnya udah enak. Ibu kota udah enak. Dicatat tuh ya guys ya, Ibu Tiri itu lebih kejam ibu kota daripada Ibu Tiri loh, bahaya itu. Iya. Karena kalau kita nggak kerja kita nggak makan. Iya benar. Makanya ketika buat saya sendiri, saya selalu bilang ke pegawai saya, kalian itu beruntung. Kalian dengan tamatan ini, dengan apa kalian dapat gaji ya buat saya sih tamat 2 juta. 2 juta itu udah lumayan disediain mes apa. Nah, kedua, kerja itu kamu jangan bikin duit dulu. Kalau lo kerja bikin duit, lo nggak bakal jadi orang. Tapi kerja itu pikirlah untuk ilmunya. Nah orang kerja
usaha seperti ini, nggak seenak yang saya bayangkan. Iya. Ternyata sangat rumit, Sangat rumit tuh ya bang. sulit. Liku-likunya banyak tuh ya bang ya. Nah saya bilang tadi, saya coba untuk pengen dagang baju, akhirnya saya dagang di pasar Kebon. Iya, tadi bang, maaf saya potong. Itu sebelum dagang, abang ketemu dagang baju nih, bukan ya? Bang kan bilang saya bikin dagangan lain, seputar usaha ini lah, mau mulai usaha ya. Itu dagang apa aja bang? Dari awal saya kerja sama dagang resek. Iya, ya, pernah Pasar, apa aja saya kerjain. Kedua, saya bilang tadi, mungkin saya pernah ngalamin kerja di toko baju juga, apa juga tempat nggak membayar, apalah inilah. Ya itulah, jadi saya nggak bisa sebut orang mana, sebutnya apa, namanya siapa saya nggak bisa, karena itu sangat tidak baik. Karena profesi orang itu karena nanti gara satu orang nanti sebut nama ininya daerahnya atau apa nanti bahaya gitu. Salah kata sama ini. Nah, yang jelas ya ada lah waktu itu kekalahan. Makanya saya sangat menghargai tenaga orang apa sulit gitu. Saya juga paling nggak suka ada orang yang rasanya lo mau hidup enak tapi lo nggak mau kerja. Ya lo pengen hasil besar tapi lo nggak sadar kemampuan lo mana. Kalau masalah tamatan atau apa buat saya sih itu bukan satu yang apa ya, buat saya itu bukan satu yang hambatan. Saya tamatan, saya bilang tadi nggak ada tamatan. Saya bingung kalau orang di luar sana pernah nanya, tamatan apa sih bang? Saya jawab, saya kalau kamu nanya tamatan, ini KTP saya. Kamu baca, ya kan di situ tulisannya apa? Mahasiswa kah, pegawai negeri kah atau apa? Di situ cuma tertulis guru harian lepas. Itu dia di mana-mana, walaupun lu kerja ojek atau apa minimal wira swasta. Ini di situ jelas guru harian lepas. Oh gitu. Nah, kadang kalau kita yang nggak pede kan malu kan? Iya betul. Hina banget gitu. Tapi buat saya apa? Apa sih arti sebuah nama? Nama itu kan cuma biasa. Yang kita buktikan apa? Kualitas kita. Kan di saat lo kerja, jangan pernah lo berpikir hanya duit. Duit itu akan datang ketika lo jadi orang benar. Ketika lo puji orang kerja itu kan satu, jujur. Kedua, kualitas tinggi. Maksudnya lo orang tempat lo kerja itu, perusahaan tempat lo kerja atau punya itu sama kayak bapak. Benar lo makan dari dia. Tapi ada juga yang ketika kita punya bos yang nggak bagus ada juga. Intinya kita nilai sendiri kalau memang bos kita bagus baik, kalau tidak baik. Kedua, kita buktiin lah, kita tunjukin ini kerja kita. Insya Allah dengan ini kerja kita yang tadi bosnya baik, insya Allah jadi baik. Karena saya pernah ngalamin, saya dulu kerja sama orang Cina dulu di Palembang sempat. Pokoknya saya itu udah kerja apa aja lah. Ya kerja di toko bangunan, kerja di itu pernah saya ngalamin sampai bahasanya saya jalan 10 kilo kerja itu. Jalan kaki 10 kilo waktu di Palembang. Saya pulang ke Palembang lagi, balik lagi ke Jakarta. Intinya saya bilang tadi susah mencari kehidupan sangat susah. Tapi ya itulah terkadang kalau memang apa ya, saya bilang dari satu mungkin pergaulan, saya kurang memahami ya apa sih harus ini. Mungkin ya saya sih nggak nyalain anak saya juga. Saya bilang tadi. Tapi kalau punya kesempatan untuk belajar yang disia-siain. Kenapa? Pelajaran itu sangat penting. Nah ketika lu belajar, lu paham, lu akan ketemu hidup. Nah, tapi saya nggak pernah malu sih kisah hidup yang seperti itu, saya nggak pernah. Karena buat saya suatu kebanggaan. Karena buat saya sih, saya pesan sama teman-teman ataupun ya adik-adik saya atau siapapun lah. Lu jangan malu sama diri lu sendiri. Ya, lu jangan malu siapa lu jangan malu ketika lu memang orang tua lu susah atau lu pernah jadi kuli, pernah apa, lu mulung atau apa. Ya, memang sih kata kita nggak nyolong, katanya baik juga. Cuman apa salahnya ketika lu masih tenaga sehat, lu carilah kerja. Itu lebih simpel, lebih kalau menurut kita orang Islam kan lebih baik tangan di atas dibanding tangan di bawah. Iya betul. Ya, kenapa? Setidaknya lu tidak begini gitu. Walaupun lu hasilnya sedikit banyak, tapi lu begini. Itu jelas keringat lu. Lebih berkah lah. Intinya kerja apapun yang selagi itu kita Allah apa sebenarnya baik semua. Cuman kalau memang kita masih muda punya tenaga, kenapa nggak kita pakai tenaga itu? Karena yang maha kuasa itu kita yang tangan kita yang badan kita semuanya itu buat kita. Ya, karena kita hidup ini kan punya juga. Bukan hanya hidup doang. Kalau hidup doang, ya kita bisa belajar dari kata-kata udah empat. Hidup, semua orang butuh hidup. Ya, kalau ngomongin hidup doang, sapi, semua binatang hidup, rumput, pohon semua hidup. Tapi ada tujuan. Nah, karena kayak ayam. Saya pernah ingat kata bos saya dulu ya, pernah dia bilang, karena apa kok saya bilang, ini kita mau kerja sama. Saya mau nanya dong, kamu tujuan hidup itu apa? Tahu, yang jelas saya pengen makan, pengen buat bla 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 gitu. Gitu. Bagus katanya. Nanti kalau udah gede saya potong ya. Hah? Emang kambing ayam saya gitu kok? Ya enggak, karena gini loh. Kalau cuma ngomongin kayak gitu, ngomongin hidup,
kamu pelatihan telur ayam itu udah diram diletasin ya, jadilah sebuah anak ayam, kasih makan dibesar udah gede apa ada tujuan. Iya. Nah Tujuannya cuma buat dimakan. nah kalau kita manusia itu enggak ya, karena ada perkuasa, gajah mati ninggalin gajah, harimau mati ninggalin kita, maksudnya bukan ninggalin manusia tapi ninggalin kita hidup kita dari ya minimal buat anak kita, buat keluarga kita, buat saudara kita. Buat saya sih usaha itu cuma dari kalau usaha perjalanan panjang, dari tadi saya ketemu orang, pernah di pasar, pernah kerja di bank, semua udah saya kerjain, semua udah saya kerjain. Buat saya dan saya ingat kalau saya cerita dari awal semuanya bla 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 mungkin bingung lah gitu. Mungkin hati saya juga kalau ingat nyaris nyaris gitu, nyaris banget gitu. Cuman saya bilang tadi itu sesuatu kebanggaan buat saya, ya kan, kebanggaan buat saya ya, mudah-mudahan ya kan, ya kayak sekarang deh gitu gitu. Kita tentang gimana ya, buat saya salah satu ya mudah-mudahan buat mendorong saudara-saudara kita yang lain, apa yang lain biar jadi lo hidup lu sangat berharga. Ketika lo hargain, tapi hidup lu sangat berarti kalau lo nggak bisa menghargai hidup lu sendiri. Kalau cuma mikir lu mindset lu cuma dari cewek, hidup mewah, makan enak, ya kita apa beda dengan sapi. Ya, hidup itu bukan sekedar hidup. Ya, contoh orang usaha itu tujuannya apa sih? Banyak orang kita usaha, banyak orang sukses, tapi dia nggak tahu tujuannya apa. Ya banyak orang punya jabatan, punya duit banyak, ya pamer sana sini. Tapi terkadang di saat saudara-saudara susah, dia masih suka pamer, tapi dia nggak berani bantu gitu. Iya. Sebenarnya lo nggak pernah rugi, lo buang harta lo tuh nggak pernah rugi, nggak pernah rugi kalau lo untung. Tapi ketika lo buang harta lo tadi, kalau bisa, kalau memang lo misalnya kayak misal saya punya itu, saya bikin konten tapi ya nggak apa-apa. Yang penting tujuan lo ingat namanya, gue bikin konten yang kayak gue berbagi sama orang atau gue kasih orang, bukan berarti lo pengen tunjukin pengen gimana, tapi lo seakan-akan anggaplah lo tuh menyolek hati orang yang di atas kita lah, misalnya orang yang banyak duit, itu siapa ya, itu mbak jabat, itu orang pengusaha sukses, itu pengacara, itu apa lah bla bla yang lain lah gitu. Biar mereka tuh malu gitu kan, biar mereka tuh malu. Oh sadar saya kemarin mau di covid lah gitu. Saya senang saya lihat ya kan, orang bercerita lagi susah banget gitu. Saya diam aja, saya tengok. Karena bukan waktu yang membuat susah, terkadang diri kita sendiri. Apalagi zaman sekarang, lu punya duit sedikit, yang ini capek-capek, lu kerja, ojek lah apa, tapi pada akhirnya duit yang lu cari tadi, lu buat senang-senang, lu punya duit lu jalan-jalan lah apa, sebenarnya boleh sih, buat gue boleh, memang wajar kita manusia butuh refreshing kan. Iya betul. Tapi lu ingat dulu, lu ukur kemampuan lu dapat duit 10.000, lu habisin 10.000, besok mau makan apa? Oh iya. Nah, itu tuh yang terkadang kita suka lupa tuh. Begitu kita makanya dapat duit langsung pengennya tuh jujur udah lepas besok juga gajian lagi kalau kita kan begitu biasanya. Iya, kadang gini juga, terkadang apa ya? Saya sering banget dengan cerita orang apa, sering juga saya di situ saya juga banyak belajar. Karena ya, kalau yang punya istri bilangnya itu kan biasa yang istri, gitu. Nah, begitu terus baliknya. Kalau menurut saya ya, kalau lu memang sayang istri, bukan itu salah. Lu contohin dia yang baik. Ya kalau memang lu sayang banget bisa lu beliin sesuatu kan, nggak perlu jalan-jalan juga. Ya atau enggak lu ajarin dia beramal sama orang kan buat matinya. Iya. Karena hidup lu pernah belajar nggak hidup itu berapa tahunnya? Ya kalau kita sih kan yang kita tahu ya pokoknya patokannya Nabi Muhammad 20 tahun aja. Itu kan patokannya ya. Iya. Tapi ada loh bayi dalam baru lahir itu langsung ada. Iya langsung ada. Nah jadi hidup itu sangat berharga, waktu itu sangat berharga. Kalau kata orang, lu bermain nih sama orang, lu bermain sama orang, tapi lu nggak sadar, yang lu main bukan orang, tapi diri lu sendiri. Lu bermain sama orang, lu tipu orang, biar lu dapat duit, bla bla bla. Ya oke, lu dapat duit benar, tapi lu sadar nggak? Lu sedang membuang rezeki lu yang paling berharga untuk seumur hidup lu. Karena ketika lu baik, orang itu percaya sama lu, seumur hidup lu bisa makan dari orang. Tapi ketika lu ambil dia, lu tipu dia 1 M atau apa, lu akan kehilangan orang-orang yang sangat bisa ngasih kehidupan buat lu yang layak seumur hidup lu. Ya. Karena hidup itu bukan kena duit, tapi juga sistem persaudaraan. Itu dia tuh. Pesan yang bagus banget nih guys ya. Oke. Terus itu balik lagi nih bang, masalah usaha abang nih bang. Ya. Itu pertama kali bikin usaha tuh di daerah mana bang? Itu saya bilang tadi itu. Pokoknya pertama sekali saya dunia fashion itu pertama kali ya saya bilang saya dari Twitter dari lapangan itu saya dikasih banyak sekian kurang lebih 6 bulan saya punya duit
buka usaha di toko, gue juga dari offline tadinya. Orang sebelah kiri buka, saya sebelah kanan. Jadi kalau kontainer itu lewat atau mobil lewat, itu mepet banget sama tenda saya. Ya, orang punya tenda itu panjang-panjang, jualan lengkap. Saya cuma dagang kalau nggak salah kaos murah. Itu kaos waktu itu saya belanja di Jatinegara ya. Kaos hitam yang hitam tapi yang standar gitu, yang bahannya jelek lah. Yang model-model 15.000 saya bisa jual 25, ya 20.000 gitu. Ya orang kalau sampai rame-rame saya mah laris di 300 udah seneng banget. Sedangkan saya dengar lagi berapa nanya sama teman-teman yang itu. Ya saya juga di sana kayak kita nih, yang namanya dunia lapangan kan ya. Kadang dilihat yang kita orang baru pasti ngeliat musuh ya. Iya, bukan persaingan baru nih. Tapi gue sih ya, gue pikir sekarang itu bisa. Rezeki dari yang ngatur lah ya. Gue sebelah kanan ya apa-apa. Yang gue bisa dagang, gue juga ini hidup sama orang. Itu abang dagang sendiri? Iya. Oh gitu. Itu apa namanya? Pernah nggak sih bang misalnya kayak gini? Kita kan bikin usaha nih bang ya. Terus tiba-tiba kita udah rajin buka pagi apa segala macam, terus yang datang sepi, itu bikin mental down gitu kan bang. Itu abang gimana tuh bang? Pernah nggak ngalamin ini?